Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Purnamasari dari Program Studi Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan akuntansi mudharabah. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah, jenis-jenis pembiayaan mudharabah, rukun dan transaksi mudharabah, pengawasan transaksi mudharabah, alur transaksi mudharabah, penyajian transaksi mudharabah, serta teknik perhitungan akuntansi pembiayaan mudharabah. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penyerta modal atau disebut juga dengan sahibul mal, dan pihak kedua yaitu sebagai pengelola dana atau disebut juga dengan mudharib. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis akad mudharabah. Dalam aturannya, akad mudharabah menurut PSAK 10005 dapat dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam kondisi pengelola dana diberi pembatas oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam transaksi ini, bank syariah berperan sebagai penghubung antara sahibul mal dengan mudharib. Keuntungan yang didapat oleh bank dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Pemilik dana memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu mudharabah musitarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modalnya dalam bentuk investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah 100% modal dari pemilik dana. Setelah berjalannya dana, pengelola dana ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Rukun transaksi mudharabah meliputi transaktor, objek, dan ijab kabul. Untuk yang pertama yaitu ada transaktor. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Adapun ketentuan syariahnya yaitu pelaku harus jaga balik dan hukum. Yang kedua, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelola usaha tetapi boleh mengawasi. Yang ketiga, dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk barang ataupun uang. Menurut DSN nomor 7 tahun 2000, bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharabah tanpa campur tangan penyedia modal, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kekuasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Dan yang ketiga yaitu ada ijab kabul. Ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Di sini
kedua belah pihak harus secara rela berkesepakatan untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju untuk perannya mengkontribusikan dana, dan sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Selanjutnya yaitu pengawasan transaksi mudharabah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktek transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Dan yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syariat mudharabah. Dan yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan yang bertentangan. Adapun alur transaksi mudharabah, yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank mengkontribusikan modalnya dari nasabah, mulai mengelola usaha yang disepakati. Dan yang ketiga, hasil usaha dievaluasi ada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode dan perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Selanjutnya yaitu penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Dan yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan kontra akun atau pembiayaan mudharabah. Yang selanjutnya yaitu akuntansi mudharabah PSAK nomor 105. Yang pertama, PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Yang kedua, sistematik penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Yang ketiga, terdiri dari mudharabah muqayyadah, mudharabah musitarakah, dan mudharabah mutlakah. Dan yang keempat, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Yaitu contoh kasus, tanggal 1 Agustus 2000 XE, Bank Bumi Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakah pada PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut, di mana platform sebesar 1.450.000.000, di mana objek bagi hasil pendapatan nisabnya 70% PT Hania dan 30% BMS Bank Bumi Syariah. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni 2000 XB. Biaya administrasi 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 20 XA. Pelaporan dan pembagian bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 bulan September. Untuk selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi mudharabah. Tanggal 1 bulan 8 pada rekening pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada debit sebesar 1.450.000.000 dan pada rekening kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada kredit sebesar 1.450.000.000. Pada kas atau rekening nasabah PT Hania sebesar
1.450.000.000 di debit dan pendapatan administrasi sebesar 1.450.000.000 di kredit. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan investasi mudharabah tanggal 10 Agustus, Bank Mumi Syariah mencairkan pembayaran sebesar 1.450.000.000 untuk investasi mudharabah, di mana pada tanggal 5 bulan 10 investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 di debit dan kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 di kredit. Pada tanggal 5 bulan 10, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan yaitu sebesar 1.450.000.000 di debit dan pos lawan komitmen pada rekening sebesar 1.450.000.000 di kredit. Yang selanjutnya yaitu realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan tanggal 10 tiap bulannya, yaitu sebagai berikut. Transaksi selanjutnya yaitu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayaran berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil untuk bulan April dan Mei. Pada tanggal 10 bulan 5, tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16.500.000 di debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 16.500.000 di kredit. Pada tanggal 5 bulan 6, kas atau rekening nasabah sebesar 16.500.000 pada debit dan tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16.500.000 pada kredit. Pada tanggal 10 bulan 6, tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 18 juta di debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 18 juta di kredit. Pada tanggal 15 bulan 6, kas atau rekening nasabah sebesar 18 juta di debit dan tagihan pendapatan bagi hasil sebesar 18 juta di kredit. Yang selanjutnya yaitu saat akad terakhir. Contohnya, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Juni 2000 XB, saat jatuh tempo PT Hania melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000. Adapun transaksinya sebagai berikut. Dengan tanggal 10 bulan 6 XB, kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 di debit dan investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 di kredit.